salam kasih. Kita kembali di Sapa Renungan Pagi Distrik 25 Jambi. Hari ini Sabtu 14 Mei 2022. Firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 16 ayat 20. Demikian bunyinya. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada ilah lain kecuali Allah. Itu sering kita dengar dan sangat ditekankan dalam firman ini. Tanpa kita sadari, kita masih melakukan hal yang demikian dengan sikap saat hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan waktu kita lebih condong kepada sesuatu daripada kepada Allah. Baik dalam pekerjaan, baik dalam aktivitas, prestise, jabatan, hobi, dan segala sesuatu yang lebih kita tinggikan daripada Allah. Itulah ilah-ilah zaman sekarang yang kita posisikan menjadi Allah dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita berkata, saya tidak pernah membuat patung menjadi Tuhanku. Saya tidak membuat benda keramat, jimat, anti kebal, atau mentuhankan pohon-pohon besar, atau mendatangi kekuatan-kekuatan dunia dengan datang kepada orang-orang pintar di masa sekarang yang kita katakan dukun atau alternatif yang lain. Tapi iblis lebih hebat lagi, menggoda kita dan menyamarkan cara untuk membuat kita menduakan Allah dan menciptakan ilah-ilah. Seperti halnya melalui hobi yang semarak di seluruh dunia. Kita katakan saja, ketika terjadi perlombaan sepak bola dunia, orang boleh lupa atau mengorbankan untuk tidak beribadah dalam 1 minggu, bahkan berbulan, tapi dia tidak mampu meninggalkan hobi menonton sepak bola 1 kali tayangan saja. Atau hobi yang lain seperti futsal, ataupun voli, atau olahraga-olahraga lain yang sekarang dicintai oleh kaum muda atau orang tua, yang dia merasa meninggalkan kegiatan itu lebih menyakitkan daripada meninggalkan pertemuan dengan Allah. Atau sekarang kita juga disamarkan dengan cara iblis yang luar biasa, mendatangkan ilah dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan, memunculkan cara yang luar biasa, yaitu media sosial. Banyak orang yang hobi bahkan menggantungkan hidupnya dengan telepon genggam, handphone yang ada di tangannya. Sehingga ketika terjadi pergumulan, persoalan, atau berkat yang dia terima, atau apapun yang terjadi dalam hidupnya, lebih cepat mengadu kepada ilah secara sosial itu dan menyatakannya dalam status kehidupannya, sehingga melupakan pernyataan lirik lagu yang mengatakan, ceritakanlah semua beban hidupmu kepada Tuhan di dalam doa, nyatakanlah. Lebih cepat ketika kita memiliki pertanyaan yang terganjal dalam hati, kita mencari jawaban dan solusi dalam Google, atau dari hal-hal teknologi zaman sekarang. Kita lupa untuk mencari Allah, pemilik segalanya, penguasa segalanya. Dengan demikian, saudara yang terkasih, kita telah mengilahkan segala yang ada di langit, yang ada di dalam bumi, di dalam tanah, di dalam air. Tanpa kita sadari, kita sering melanggar hukum Taurat yang pertama, demikian juga yang kedua, yaitu mendatangkan ilah lain dalam hidup kita. Atau kita juga tidak tahu, dengan mengilahkan keegoisan, sifat dan karakter
yang sering kita dengar ilmu stoik sekarang. Karena merasa nyaman, tenang dengan meditasi, dia tidak mencari Tuhan lagi dalam wujud agama apapun. Karena dia merasa ada masalah, ya sudah, cuek. Dan yang paling menyakitkan dan mungkin melukai Allah, banyak orang yang sekarang berlomba-lomba menjadikan dirinya Tuhan atau ilah bagi dirinya sendiri. Saat kekuasaannya, jabatannya melampaui Allah, dia menghakimi, menghukum orang lain sampai tidak mempertimbangkan harkat dan martabat manusia yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu saudara, kembalilah kepada Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya, yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang kekal. Kalau yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Pilihlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Salam kasih. Horas.